Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Rafka Mizan. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat stempel di Microsoft Word. Nah oke, sebelumnya jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini. Aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan di video saya selanjutnya. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah membuat contohnya ya. Ini sudah dalam bentuk gambar ya, JPG. Nah, bagaimana cara membuatnya? Langkah pertama kita masuk ke menu insert, kemudian pilih shape, kemudian pilih shape yang berbentuk lingkaran ya. Yang ini kita pilih. Kemudian kita gambar di sini. Sebelum kita gambar, kita tekan shift di keyboard agar gambarnya simetris ya. Kita tekan shift, kemudian kita perbesar ya. Nah seperti ini. Nah untuk ukuran lingkarannya ini kita klik lingkarannya, kemudian masuk ke menu format. Di bagian ini ya, di bagian cm ini kita ganti ukurannya menjadi 4,16, tingginya 4,16 dan lebarnya 4,16. Nah seperti ini. Oke, setelah itu kita klik sekali lagi, kita di bagian format ya, kemudian pilih save fill, kita pilih no fill. Kemudian untuk outline-nya kita bisa atur, lebarnya adalah 1 pt, kemudian warnanya kita pilih warna yang ini ya. Nah seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita Ctrl D saja, kita klik shape-nya ini, kemudian tekan Ctrl D. Nah seperti ini. Jika sudah terduplikat shape-nya, kita kembali masuk ke menu format, kemudian ukurannya kita ganti menjadi 4 cm dan lebar 4 cm. Nah setelah itu kita klik shape-nya, masuk ke menu format, kemudian di bagian shape outline ini kita bisa perkecil ya menjadi 3/4 pt. Nah, kemudian tinggal kita atur, kita letakkan di bagian dalam. Nah seperti ini. Oke, selanjutnya kita klik sekali lagi, kemudian tekan Ctrl D. Nah setelah itu kita format kembali, kemudian ukurannya kita ganti menjadi 3,22 atau 3,2 ya maksud saya, dan lebarnya 3,2. Tekan enter. Nah seperti ini. Untuk mengaturnya kita bisa klik, kemudian dengan menggunakan panah di keyboard kita bisa menggeser ke kanan, ke bawah, atau ke kiri ya, ke atas, ke kiri, ke kanan, ke bawah. Nah jika dirasa sudah pas posisinya, sekarang kita buat yang di bagian garis di bagian tengah ini ya. Masuk ke menu insert, kemudian pilih shape, kemudian kita pilih yang line ya, yang garis ini, kemudian kita garis, tekan shift di keyboard, kemudian kita garis. Sorry ya, kita ulang, insert, shape, tekan garis, tekan shift di keyboard, kemudian kita menggaris. Nah seperti ini. Untuk panjang garisnya ini kita pilih kembali format, kemudian panjangnya kita atur menjadi 2,88 cm. Enter. Nah
Kemudian shape outline-nya ini kita ganti warnanya menjadi yang sama dengan yang lingkaran ya. Kita pilih yang ini. Kemudian untuk tebalnya kita pilih yang 1,5 ya. Nah seperti ini. Kemudian kita pindahkan di bagian lingkarannya. Nah untuk supaya lebih mudah mengaturnya, kita bisa perbesar layoutnya ya. Kita perbesar. Nah seperti ini. Kemudian kita tinggal atur menggunakan panah ya di keyboard. Nah seperti ini. Mungkin kurang ke atas. Terlalu panjang ya. Nah mungkin seperti ini sudah simetris antara kiri dan kanan. Kemudian tekan lagi Ctrl D, klik dulu shape-nya ya, kemudian tekan Ctrl D. Kemudian kita atur kembali dengan menggunakan panah di keyboard. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita tinggal membuat tulisannya ya. Caranya yaitu masuk menu insert, kemudian pilih word art. Kita pilih yang warna hitam ya. Nah, di sini kita ketikkan kita hapus saja ini. Kemudian kita ketikkan misalkan ini hanya contoh saja ya. Silahkan dikembangkan nanti sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, jika sudah maka kita blok saja. Kemudian masuk ke menu home, kita pilih bold. Kemudian ukurannya kita ganti menjadi 11 ya. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, sekarang kita masuk ke menu format. Kemudian pilih yang ini ya. Text effect. Kita klik yang tanda segitiga kecil ini. Kemudian pilih yang paling bawah, transform ya. Kemudian kita pilih yang pertama, yang ini ya. Kita klik. Nah, seperti ini. Selanjutnya di bagian ini, di bagian sentimeternya ini kita ganti kembali. Ukurannya yaitu 4,1 cm untuk tingginya. Kemudian lebarnya itu 4,4 cm. Kemudian enter. Selanjutnya kita tinggal letakkan saja di sini. Nah, sebelumnya kita ubah terlebih dahulu warnanya ya. Kita klik di bagian hurufnya, kemudian masuk ke menu home. Di bagian warnanya ini kita ganti sama dengan warna lingkarannya. Setelah itu kita klik, setelah dalam posisi ini kita klik di bagian garis putus-putus ini ya. Kita klik. Nah, sampai tampilannya berubah ya, tidak terblok kembali tulisannya. Kemudian kita tinggal putar saja jika kurang pas ya. Misalkan kurang pas, tinggal kita putar. Jika sudah pas, maka tinggal kita geser saja dengan tanda panah di keyboard ya, sampai ukurannya sesuai. Nah, mungkin lingkarannya kita perbaiki kembali. Nah, seperti ini. Kemudian kita letakkan lagi di sini. Nah, oke.
Setelah itu kita buat tulisan yang jika agak miring sedikit ini ya, kita putar saja, kita klik tahan, kemudian geser ya, kita geser. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita buat tulisan yang di bawahnya ya. Kita kembali insert, kemudian pilih word art, pilih yang ini. Mungkin kita bisa perkecil terlebih dahulu tampilannya. Nah, setelah itu kita ketikkan saja di sini, misalkan seperti contohnya yaitu Kecamatan Dumai. Nah, seperti ini. Kemudian kita kembali ke menu home, kita tekan bold, kemudian ukurannya 11 seperti ini. Kemudian untuk warnanya kita blok kembali, kita ganti warnanya menjadi yang warna ini ya, yang ungu. Nah, kemudian kita blok kembali, kemudian pilih format. Di text effect ini kita pilih menu transform, kemudian kita pilih yang kedua ya, yang melengkung ke arah atas. Nah, ini. Kemudian di bagian format kita ganti ya, kita ganti menjadi 4,12 cm dan lebarnya 4,55 cm. Kemudian tinggal kita letakkan di arah sini. Nah, untuk lebar dan tingginya ini menyesuaikan ya. Misalkan mungkin bisa dirubah ya, misalkan 4,6 atau 4,7, menyesuaikan dari panjang kalimatnya ya. Silakan teman-teman cari kira-kira yang pas seperti apa, sesuai dengan format tulisan dari stempel teman-teman ya. Nah, itu. Nah, setelah itu kita buat yang tanda bintangnya ini ya. Kita kembali menu insert, pilih word art, kemudian tekan saja tanda bit shift 8 ya. Kemudian kita perkecil hurufnya menjadi 10. Maaf ya, terlalu kecil kalau 10, sepertinya 20. Nah, seperti ini. Kemudian warnanya ungu. Kemudian kita perkecil kotaknya. Oh ya, saya lupa ya, sebelumnya kita grup dulu ya. Jadi ini saya keluarkan terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian ini juga saya keluarkan terlebih dahulu. Sekarang kita grup terlebih dahulu yang bagian lingkaran ya. Tekan yang bagian lingkaran luar, kemudian tekan kontrol. Setelah kursor berubah menjadi ada tanda plusnya ya, seperti ini. Kita klik di bagian lingkaran yang dalam. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik lagi di lingkaran yang ini. Kemudian klik di bagian baris ya. Kursornya harus berubah ya, ada tanda plusnya. Kemudian di baris yang bagian bawah. Nah, setelah selesai, lepas tombol kontrol, kemudian masuk ke menu format, kemudian kita pilih grup ya, kemudian kita grup. Nah, setelah kita grup maka barisnya ini akan menyatu ya. Jika kita geser maka barisnya akan menyatu. Nah, setelah itu baru kita masukkan
tulisannya ya. Kita masukkan di sini. Oke, setelah diatur dan dirasa pas, sekarang kita letakkan yang di bagian bawah. Kita letakkan di sini. Kemudian kita letakkan tanda bintangnya ya. Kita letakkan tanda bintangnya di sini. Kemudian kita tekan lagi Ctrl D. Letakkan tanda bintang yang sebelah kanan. Letakkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita buat tulisan yang di tengahnya ya. Kita masuk kembali ke insert, kemudian pilih word art. Nah, di sini kita tuliskan kepala sekolah. Selanjutnya kita blok dan pilih home. Kemudian tekan B ya untuk menebalkan. Kemudian hurufnya menjadi 11. Kemudian di bagian ini kita hapus ini ya, kita remove spasinya, kemudian pilih spasi 1. Warna hurufnya kita ganti ungu. Kemudian kita geser di bagian sini. Kita letakkan sampai posisinya pas ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi sangat mudah ya teman-teman untuk membuat sebuah stempel di Microsoft Word. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa crop ya, kita bisa jadikan dalam bentuk foto ya. Caranya yaitu klik start, ketikkan saja snipping tool ya. Jadi klik yang ini ya, aplikasi snipping tool. Kita buka aplikasinya, kemudian kita pilih new. Nah, setelah itu jika sudah buram ya, gambar latarnya buram, kita buat saja screenshot di bagian ini ya. Klik kiri, kemudian tahan, geser kursor ke arah kanan. Kan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, sekarang klik file, kemudian save as. Nah, kemudian tinggal kita pilih di mana kita ingin menyimpan format fotonya ya. Di save as tipe ini kita bisa ganti misalkan GIF, JPG atau PNG. Saya pilih yang JPG saja ya. JPG maksud saya. Kemudian namanya kita ganti misalkan stempel. Kemudian kita pilih save. Nah, sampai di sini maka stempelnya sudah berubah ya. Sudah dalam bentuk JPG. Kita bisa cek di folder ya, ini stempel JPG, kita buka. Nah, sudah dalam bentuk format JPG. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sekian saja video tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini. Aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan di video saya selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.